Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Lafsadi di sini di Al-Qalam Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah mengenai power supply. Yang kemarin, lanjutan dari video yang ini yang kemarin ya. Yang mana power supply-nya itu rangkaiannya teman-teman bisa dapat di internet dengan mengetikkan seperti ini ya, power supply 5 volt seperti ini ya, atau terserah, dengan penguat arus kurang lebih seperti ini. Banyak sekali teman-teman rangkaiannya ya, contohnya banyak sekali. Saya akan mencari yang sesuai dengan yang sudah saya buat ya, sudah kami buat di Al-Qalam Jaya itu. Ini banyak sekali ya, menggunakan penguat arus, ada yang simetris dan ansimetris. Oke, kurang lebih ada di sini seperti ini teman-teman. Seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa ya. Yang paling mendekati adalah yang ini ya. Oke, tapi saya sudah punya filenya seperti itu di sini. Saya tunjukkan dulu ke teman-teman. Oke. Penguat arus. Oh, ternyata belum saya simpan di sini. Oke. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Menggunakan 7805 seperti itu. Kemudian penguat arusnya itu menggunakan transistor TIP41 juga seperti itu. Cuma bedanya di sini ada istilah saya kopelnya seperti itu, menggunakan resistor keramik seperti itu ya. Yang betul-betul sama saya belum menemukannya seperti itu. Nah, biar tidak lama-lama teman-teman, saya akan menunjukkan rangkaiannya kepada teman-teman ya. Ntar saya kok penasaran. Tanpa penguat arus, tanpa mengetikkan penguat arus, ternyata ya ini bisa teman-teman modifikasi ya seperti itu. Oke. Saya nyari di file saya di sini belum menemukan. Bahkan di sini juga belum menemukan seperti yang saya inginkan. Oke. Tapi saya akan menunjukkan kepada teman-teman rangkaiannya seperti apa. Nah, itu rangkaiannya saya desain menggunakan Eagle ya. Eagle, ini Eagle yang profesional 6.3. Sekarang sudah Eagle-nya sudah bagus, sudah lebih dari ini seperti itu. Oke. Filenya ada di sini. Nah, ini power supply. Nah. Oke. Sebetulnya teman-teman bisa menggunakan skematiknya terlebih dahulu. Cuma saya di sini tidak menggunakan skematik. Kalau teman-teman mau menggunakan skematik,
ya pakai eagle-nya. Ini gunakan skematik seperti ini dulu, di layar ini dulu kalau mau membuat. Cuma karena saya langsung ke ya langsung ke boardnya, maka hasilnya seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Oke, saya akan menghilangkan yang topnya dulu. Oke, ini ya. Yang pertama, teman-teman, inputannya ya, inputan dari ini dari trafonya itu masuk ke dioda yang ini. Ya, ini dioda 2 ampere, saya menjelaskannya ke mahasiswa saya atau peserta didik saya. 2 ampere, ini 1N54004 kurang lebih ya, mungkin ini keliru nulisnya. Ini langsung searahkan, kemudian distabilkan oleh Elco 2200 mikrofarad kapasitasnya, kemudian tegangan kerjanya 25 volt untuk menyetabilkan. Kemudian sebagian itu ya dari sumber tegangannya dimasukkan ke transistor TIP 31. Ya, ini harus ada heatsink sebetulnya ya. Ini belum didesain untuk heatsink. Ini basis, kolektor, emitor. Nah, jadi dari tegangan sumber juga dimasukkan ke basisnya ini. Istilah saya sebagai kopel atau kopling seperti itu, dan juga sebagai penguat arus. Kemudian dari sini juga di cabang masuk ke IC 7805 di in-nya. Karena ground-nya itu distabilkan, istilahnya dikopel juga ke ground yang ini, disearahkan biar tidak terjadi arus balik dan semacamnya. Ini pengaman juga, pengamannya ini ya. Kemudian outputnya dimasukkan ke basisnya ya. Oh, ini kolektor ya. Oh, lupa saya. Ini basis, kolektor, emitor ya. Yang ini masuk ke kolektornya ya. Kemudian yang outputnya 7805 yang 5 volt masuk ke basisnya. Seperti itu. Masuk ke basisnya. Kemudian keluarannya ini nanti 5 volt stabil seperti itu, dengan sudah dikopel atau dikuatkan arusnya menggunakan ini resistor keramik ini seperti itu. Oke, 5 watt 0,5 ohm, bisa 1 ohm, bisa seperti itu. Masuk ke sini, kemudian outputnya distabilkan lagi oleh, ini lupa saya ini. Ini 1100 bisa ya, lebih kecil dari ini. 1100 mikrofarad, ya ini lupa saya. Ini kasih nilai dulu. Nah, ini lupa. 1100 mikrofarad. Ini kemarin 25 volt juga. Kasih 16 volt enggak apa-apa. Ya, teman-temannya. Nah, seperti ini. Kemudian ini outputnya di sini ya. Ini LED indikator aja. Enggak dikasih juga enggak apa-apa, teman-teman. Teman-teman sudah bisa kok. Ini sudah bisa bekerja seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang atas saya tunjukkan dulu. Nah, ini bagian atasnya nanti nyetaknya. Power supply 5 volt dengan penguat arus TI 2025 Ami Taruna Probolinggo, karena ini untuk teman-teman di Ami seperti itu. Oke, ini penjelasan sistem rangkaiannya. Kemudian nyetaknya itu saya menggunakan ini yang banyak ya, mana yang banyak sudah. Ini saya perbanyak, bentar ya, yang banyak. Oke, ini yang banyak ini teman-teman ya. Nah, saya misalnya nyetak yang bagian depan, ini bagian depannya. Kalau menyetak bagian depan, tinggal begini saja, print
Saya menggunakan laser jetnya ada di sebelah saya ini yang nggak kelihatan di kamera laptop. Kalau label atasnya ini pakai mirror seperti itu. Kalau bukan atasnya, bukan labelnya, itu tanpa mirror. Oke, seperti itu. Tinggal di print aja teman-teman. Oke. Kemudian hasilnya seperti ini. Nanti saya tunjukkan pakai kamera HP. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti saya tunjukkan lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk proses ngeprintnya tidak sempat saya inikannya seperti itu. Oke, lanjut ke kamera HP. Oke, teman-teman. Nanti kalau sudah dicetak hasil cetakannya seperti ini kebalik ya seperti itu. Ini printer laser jet saya itu sudah ini minta diservis blobor-blobor begitu ya. Nah, itu hasilnya seperti ini bagian bawahnya untuk PCB-nya. Ya. Bagian bawahnya. Kemudian label atasnya ya teman-teman, label atasnya label atasnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga harus tercetak miring ya seperti itu, bukan miring, kebalik seperti itu. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ya, ini kemarin di video yang sebelumnya tidak ada LED-nya, sekarang ada LED-nya. Nah, ini belakangnya seperti ini. Oke. Belakangnya seperti ini. Kemudian ini tetap menggunakan trafo. Saya menggunakan trafo 1 ampere di sini dengan tegangan AC yang diambil dari trafo itu 7,5 volt dan ada penyetabilnya di sini ya, kapasitor Miller kurang lebih seperti itu. Oke, ini harus disolder dulu ya untuk bisa ngetesnya seperti itu. Kemarin sudah ngetes, kalau ingin melihat hasil tes-tesannya ada di video sebelumnya seperti itu, tapi ini akan saya tes juga ya seperti itu. Oke, ini sudah saya solder, akan kita coba teman-teman ya. Ini terbalik saya tadi, tidak apa-apa ya, seperti ini. Oke, kita tancapkan. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, ini menyala ya, dan ini sudah saya tancapkan dengan charger ya. Ini chargernya. Aulia, HP-nya Umi pinjam ya. Ya, ambilkan dulu. Ini pakai tipe C. Kita akan cek apakah bisa untuk ngecas HP seperti itu. Ini kalau dimatikan ya mati ya. Oke, taruh situ dulu. Oke, kita nyalakan apakah ini bisa digunakan untuk ngecas HP. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk enggak ya? Oh, masuk teman-teman. Ya. Ya, ini masuk ini. Nah, ini masuk. Ya. Itu ada tanda panahnya. Ini kalau dicabut ya, ini memang tidak ada indikatornya yang ini. Tapi kalau masukkan lagi, nah itu kelihatan ya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah itu, ada tanda panahnya ya, masuk ya. Nah ini. Jadi charger ini atau power supply ini bisa untuk ngecas HP juga ya seperti itu. Oke,
teman-teman ya. Dan ini enggak ada panas ya. Ini sebetulnya dan seharusnya ada heatsink di sini. Kalau ada beban lebih seperti itu bisa tersalurkan ke sini panasnya. Oke, teman-teman ya. Cukup ya bahwa rangkaian ini simple untuk dibuat, walaupun sebetulnya kalau untuk ngecas itu ya beli charger murah sudah bisa ya. Tapi kalau untuk praktek-praktek pembelajaran ilmu pengetahuan ya yang ini oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat barokah dunia akhirat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.